sholihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Semoga anak-anak selalu semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 4. Anak-anak, terkadang kita merasakan hari ini panas sekali. Tapi terkadang kita merasakan seharian dingin sekali. Kira-kira kenapa ya? Yuk kita cari jawabannya bersama. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cuaca. Cuaca adalah suatu keadaan rata-rata udara setiap hari di suatu wilayah tertentu dalam jangka waktu yang singkat. Terdapat beberapa jenis cuaca yang terbentuk di muka bumi. Ada cuaca cerah, cuaca panas, cuaca berawan, cuaca sejuk, cuaca hujan, dan cuaca berangin. Cuaca cerah adalah suatu keadaan di mana matahari bersinar jernih serta udara tidak terasa panas. Pada saat cuaca cerah, meskipun kondisi mendung, biasanya hujan tidak akan turun. Angin bertiup semilir. Pada saat siang akan terlihat awan yang berbaris tipis seperti kapas yang berwarna putih bersih. Nah, pada saat matahari muncul di pagi hari atau pada saat tenggelam di sore hari, maka langit akan terlihat berwarna merah dan kuning cerah. Dan pada saat malam hari, maka di atas langit akan terlihat bintang yang tersebar dan bertaburan. Nah, sekarang cuaca panas. Cuaca panas adalah keadaan di mana udara terasa sangat kering karena panas sinar matahari. Keadaan ini terjadi karena pada saat cahaya matahari tegak lurus menyinari ke permukaan bumi, sehingga udara terasa sangat kering, apalagi pada musim kemarau terasa sangat panas dan kering sekali. Cuaca berawan adalah keadaan di mana terdapat sejumlah awan yang bergerombol di langit sehingga sinar matahari tidak terasa panas sebab terhalang oleh awan. Nah, kondisi ini biasa kita sebut dengan cuaca mendung. Beberapa awan dapat bergerombol sehingga akan terbentuk awan yang lebih besar. Awan besar dapat berubah menjadi mendung. Sekarang kita ke cuaca sejuk atau kita sebut juga dengan cuaca dingin. Nah, cuaca sejuk adalah suatu keadaan di mana humiditas udara cukup tinggi, angin bertiup cepat, serta suhu udara rendah. Nah, suatu daerah akan merasakan cuaca sejuk jika humiditas udaranya tinggi dan angin bertiup sangat cepat serta suhu udaranya rendah. Biasanya jika kita pergi ke pegunungan atau dataran tinggi, kita akan merasakan cuaca sejuk atau cuaca dingin. Teman-teman, siapa yang suka bermain hujan-hujan? Nah, sekarang nih ya, kita akan belajar tentang cuaca hujan. Apa sih cuaca hujan itu? Cuaca hujan adalah keadaan di mana titik-titik air yang berada di atas langit berubah menjadi tetesan air. Nah, hujan ini bersumber dari udara yang mengandung uap air. Uap air terbentuk sebab adanya pemanasan matahari terhadap air di permukaan bumi. Maka uap air tadi akan naik ke atas dan menciptakan awan. Nah, awan inilah yang akan menurunkan air hujan. Selanjutnya, cuaca berangin. Cuaca berangin adalah keadaan di mana angin bergerak dengan cukup kuat
sehingga dapat atau bisa menggerakkan benda-benda ringan yang dilaluinya. Sekarang kita akan belajar makanan khas daerah. Nah anak-anak, Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki masakan khas daerah, mulai dari Sabang di Aceh sampai Merauke di Papua. Begitu banyaknya dari 34 provinsi masakan khas daerah yang harus kita lestarikan dan harus kita pelajari agar kita semakin cinta dan bangga dengan masakan khas daerah Indonesia. Nah, hal ini sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Anak-anak, makanan khas daerah dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggalnya. Nah, ini kemudian mempengaruhi hasil pertanian dan juga hasil perkebunannya. Contohnya, Madura ya, pulau di sebelah utara Jawa Timur ini dikenal sebagai penghasil jagung. Nah, jagung ini menjadi makanan pokok di Pulau Madura. Contoh yang kedua adalah Maluku. Nah, Maluku dikenal sebagai daerah penghasil sagu, sehingga sagu menjadi makanan pokok di Kepulauan Maluku. Nah, biasanya lauk pauk untuk teman olahan sagu biasanya adalah ikan. Kenapa? Karena Maluku adalah kepulauan yang banyak menghasilkan hasil laut dibandingkan dengan sayur dan buah-buahan. Nah, dari dua contoh tersebut, kita bisa simpulkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pola kuliner Nusantara adalah hasil bumi. Ciri khas makanan daerah di Indonesia. Nah, yang pertama, makanan khas di Indonesia itu memiliki rasa yang identik dengan daerah tersebut. Yang kedua, bahan-bahan yang digunakan untuk bahan baku masih bersifat alami. Dan yang ketiga, teknik yang digunakan untuk memasak masih sederhana, masih sangat tradisional sekali. Selanjutnya, kita akan belajar materi PJOK. Nah, kali ini kita akan belajar tentang keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan dalam kaitannya dengan gravitasi bumi, baik dalam keadaan statis maupun dinamis. Nah, keseimbangan statis adalah kemampuan tubuh untuk menjaga keseimbangan dengan posisi tubuh yang diam dan tetap. Contohnya adalah sikap kapal terbang. Nah, sikap kapal terbang adalah sikap tubuh dengan posisi seperti kapal terbang. Pertama, berdiri tegak. Yang kedua, kita mengangkat lutut kaki kanan ke atas. Nah, yang ketiga, kita merentangkan kedua tangan ke samping. Ingat ya, tangan harus lurus dengan bahu. Terus yang keempat adalah kita julurkan kaki kanan ke belakang. Yang kelima, rebahkan atau condongkan badan ke arah depan. Kemudian pertahankan dalam 8 hitungan. Kemudian setelah 8 hitungan maka berganti kaki. Sekarang kita belajar keseimbangan dinamis. Nah, keseimbangan dinamis itu adalah kemampuan tubuh untuk menjaga keseimbangan dengan posisi tubuh bergerak atau berubah posisinya. Contohnya adalah kita berjalan di atas balok titian. Pertama, kita naik dulu ke atas balok titian. Yang kedua, kita rentangkan kedua tangan ke samping ya untuk menjaga keseimbangan. Terus selanjutnya yang ketiga, kita berjalan ke depan. Nah, ingat badan harus tegak. Yang keempat, kita berjalan sampai ujung balok titian, lalu kemudian kita putar tubuh kita dan berjalan kembali ke tempat semula. Lakukan kira-kira dalam 3 kali putaran.
Ya, itulah tadi teman-teman pembelajaran tema 5, subtema 1, pembelajaran keempat. Alhamdulillah, kita jumpa lagi dalam pelajaran selanjutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.